Pada bagian pertama video yang setelah kita lihat bersama-sama beberapa waktu yang lalu, kami membahas tentang elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa yang difikirkan oleh publik, dalam hal ini warga DKI Jakarta, tentang kinerja pemerintahan DKI Jakarta pada saat ini yang dipimpin oleh Pak Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria. Mari kita lihat sama-sama. Pada bagian pertama dari evaluasi publik atas kinerja pemerintahan DKI, kami menanyakan secara terbuka, menurut Anda pada saat ini, apakah masalah yang paling penting yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan oleh pemerintah DKI Jakarta pada saat ini? Nah, apabila kita lihat datanya, maka ada 5 besar, begitu ya, 5 besar masalah utama yang diinginkan oleh warga DKI segera diselesaikan. Yang pertama, dan ini tentunya kita rasakan bersama-sama, yaitu pandemi COVID-19, kurang lebih 22% sekarang ya, yang menyatakan bahwa ini adalah masalah utama. Tetapi yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya, ternyata warga DKI ada 18,8% yang menyatakan bahwa ekonomi pada saat ini menurun dan pengangguran ada di mana-mana. Nah, sehingga problem ekonomi ini yang merupakan implikasi dari pandemi COVID-19 itu, dan sebenarnya kalau kita melihat ya, problem ekonomi ini sebenarnya masih satu paket dengan pandemi COVID-19. Masalah ketiga yaitu banjir. Yang kita lihat sekarang ini curah hujan memang sangat tinggi, begitu sehingga kita bisa melihat banjir itu terjadi di mana-mana. Nah, ada 15% publik DKI menyatakan bahwa problem prioritas itu adalah banjir. Kemudian selanjutnya kemacetan di angka 5,3%, dan yang kelima itu adalah bansos yang dianggap oleh publik kurang tepat sasaran atau angkanya ada di angka 3,8%. Data-data selanjutnya mungkin tentang penanganan sampah, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, itu bisa Anda lihat di dalam layar Anda, begitu ya, pada data yang kami sampaikan. Temuan selanjutnya dalam bagian survei persepsi atas kinerja pemerintahan DKI Jakarta, itu kita menanyakan kepada publik apa hal-hal yang mereka anggap selama ini pemerintahan DKI itu berhasil atau apa keberhasilannya, kemudian apa hal-hal yang masuk dalam kategori kurang berhasil. Ini semua pertanyaan kami lakukan secara terbuka, data lengkapnya ada, tapi kami hanya akan membacakan 5 besarnya saja. Nah, yang dianggap berhasil oleh publik DKI Jakarta, yang pertama, peringkat pertama itu adalah pemberian bansos COVID-19, ada 7,8%. Pembangunan infrastruktur meningkat, 6%, itu peringkat kedua. Peringkat ketiga, publik merasakan bahwa transportasi umum sekarang ini dirasakan lebih rapih, atau 3,8%. Yang keempat, penataan kota Jakarta sekarang cukup baik, 3,5%. Serta pendidikan gratis di tingkat kelima, yaitu 2,5%. Nah, secara umum, kalau kita lihat data-datanya dan kita totalkan, publik yang menyebutkan keberhasilan Pemda DKI sekarang ini itu ada kurang lebih 41%. Bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangannya, seperti yang kita lihat, kami hanya akan bacakan 5 saja. Yang pertama, ekonomi dan pengangguran. Ini menjadi problem utama yang sebelumnya kita bisa lihat ini adalah problem prioritas kedua, dan ternyata Pemprov DKI kurang begitu dianggap publik kurang begitu baik dalam hal ini, itu kurang lebih ada 8%. Kemudian masih ada publik yang merasakan tidak puas di dalam penanganan COVID-19 sehingga masuk di peringkat kedua, 5,8%. Banjir, kurang puas terhadap penanganan banjir, 5,3%. Bansos kurang merata, 5%, begitu ya, dan itu adalah data-datanya, sehingga total publik yang merasakan bahwa ada kekurangan dari Pemprov DKI Jakarta itu kurang lebih ada 41,5%. Bagaimana evaluasi kinerja pemerintahan DKI Jakarta secara umum? Secara umum, pada saat kami menanyakan apakah publik itu puas atau tidak terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta, publik yang menyatakan puas itu ada 52,5%. Kemudian yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas itu ada
32,5%, yang terdiri dari tidak puasnya 30%, sangat tidak puasnya 2,5%, kemudian tidak tahu atau tidak jawab 15%. Di bagian terakhir ini kami juga bertanya kepada mereka, menurut Anda ya, apabila ada pilkada gubernur DKI Jakarta mendatang, apakah sebaiknya Anies Baswedan ini maju kembali menjadi gubernur DKI Jakarta atau digantikan tokoh lain saja? Pertanyaan ini biasanya penting memang diajukan kepada petahana atau incumbent, dan ini umumnya ada hubungannya dengan bagaimana cara publik menilai kinerjanya selama ini. Nah, dari data ternyata menunjukkan bahwa porsi yang menginginkan Pak Anies Baswedan maju menjadi gubernur DKI Jakarta itu memang lebih besar daripada porsi yang menyatakan sebaiknya dia digantikan oleh tokoh lain. Dari data kita bisa melihat bahwa yang menginginkan Pak Anies Baswedan itu maju menjadi gubernur DKI Jakarta itu 48%. Sementara publik yang menginginkan bahwa Pak Anies Baswedan itu diganti itu 38%. Yang undecided atau tidak tahu, tidak jawab itu 14%. Kesimpulannya adalah kalau kita bisa lihat dari data-data ini, kita bisa melihat bahwa memang sampai saat ini yang menginginkan Pak Anies Baswedan menjadi maju menjadi gubernur itu lebih banyak, 48%. Tetapi ternyata jumlahnya ini tidak lebih dari 50% plus 1. Ya, jadi peluang artinya situasi politik terkait dengan kursi gubernur DKI Jakarta kalau dilihat dari angka ini itu sangat dinamis. Dan kesimpulan kedua, kalau Anda masih ingat tentang temuan elektabilitas para calon gubernur DKI Jakarta, Anda bisa melihat bahwa walaupun posisi Anies Baswedan itu tinggi, tetapi tidak ada satupun skenario yang kami lakukan melalui survei itu yang menemukan angkanya di atas 50%. Tidak ada. Bahkan pada saat dia head to head itu angkanya hanya selisih 9% dengan saingan terdekatnya, begitu. Nah, data-data ini semua menunjukkan bahwa memang sekali lagi dari sisi evaluasi terhadap kinerja pemerintahan DKI Jakarta saat ini, kita bisa melihat bahwa persaingan antara Pak Anies Baswedan dengan tokoh-tokoh penantangnya itu akan ketat kapanpun pilkada itu dilaksanakan.